masih banyak yang menyangka kalau kasus-kasus IMS atau HIV nih yang menjadi sumber penular utamanya itu adalah LSL. LSL. Ya, Apa laki-laki seks dengan laki-laki gitu ya. Okay. Padahal nyatanya tahu nggak? Apa tuh? Yang paling tinggi itu adalah ibu rumah tangga. Mutiara kelamin, ya kondiloma itu dia dari kontak seksual tuh 98%. 2% itu dari benda-benda. Kalau kita ngomonginnya pengaman, itu kan nggak 100% melindungi ya. Infeksi menular seksual memang banyak yang nggak ada gejalanya gitu ya. Nah, kalau udah ada gejala, biasanya udah kemana-mana tuh ya penyakitnya. Tanda awalnya apa sih? Tanda awalnya biasa pasti bisa demam dulu. Kan itu klasik ya? Iya, klasik. Orang kalau infeksi demam, tapi kan orang pasti mikir demam dari mana nih gitu kan, minum-minum paracetamol gitu udah. Tapi sebenarnya mungkin bisa dari situ. Halo semuanya, balik lagi di podcast Sosok Ahli bersama gue Mas Dop. Hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan seksual dan juga penyakit menular seksual ya. Jadi kita masih dalam serangkaian podcast mengenai pendidikan seksual dan juga penyakit menular seksual. Dan untuk membahas ini kita tidak lengkap kalau kita tidak mengundang ahli yang satu ini. Beliau merupakan seorang dokter dermatologi, venerologi dan juga estetik. Betul. Langsung aja dokter Agung Muhammad Reza. Soalnya biasanya Muhammad Iya, biasa Muhammadnya di depan. Gua nggak tahu itu urutannya kok bisa di tengah, nggak tahu. Halo. Gung, kan dokter dermatologi, venerologi dan estetik. Ya. Sama nggak sih sama dokter kulit kelamin? Karena kan ini ya mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Iya, benar. Bisa lu jelasin nggak? Ya, jadi dulu emang SPDVE masyarakat kenalnya SPKK ya. SPKK gitu. Ya. Sekarang SPDVE. SPDVE gitu. Jadi kalau dulu kan hanya kulit dan kelaminnya aja gitu kan. Padahal sebenarnya dari dulu kulit dan kelamin tuh kita udah megang estetiknya gitu. Tapi mungkin 2 atau 3 tahun terakhir supaya gelarnya bisa dipakai internasional gitu. Jadi DVE ini memang DVE DVE gitu. ini Jadi memang internasional ya. Iya gitu. Jadi biar masyarakat awam juga paham nih, oh ternyata dokter kulit juga megang estetik ya gitu. Kan juga banyak yang ganti-ganti gelar kan? Iya, banyak ganti-ganti gelar. Sekarang ya banyak ganti, ya ada yang penambahan konsultan-konsultan tuh sekarang ada pergantian gitu. Ya, kadang-kadang memang biasanya alasannya itu salah satunya tuh untuk menyamakan dengan ya gelar internasional itu tuh. Jadi supaya satu inilah. Ya. Nah, Gung. Ya alasan gua kenapa ngundang lo ke sini kan salah satunya seperti yang udah gua omongin tuh di balik layar bahwa memang salah satu penyakit menular seksual ini ya sudah menjadi fenomena nih. Ya, jadi fenomena, jadi terjadi peningkatan yang ya drastis lah. Betul. Itu saat ini juga tidak hanya menyerang usia-usia yang produktif aja atau usia remaja aja, tapi sudah ke usia-usia anak. Betul. Gitu. Nah, lu bisa kasih kita pendapat nggak atau insight nggak? Kenapa sih kok ini penyakit menular seksual ini bisa meningkat? Dan apa sih PMS-nya apa nih? Karena orang bilangnya PMS nih disangkanya partai. Partai ini ya, menengah sejahtera. Ya. Jadi mungkin yang perlu gua infoin dulu dari awal ini adalah istilah penyakit menular seksual sebetulnya udah diganti ya. Oh, udah diganti ya. Dipakai karena sebenarnya tujuannya untuk stigma sih, menghilangkan stigma. Jadi udah nggak pakai kata-kata penyakit lagi gitu. Jadi sekarang yang kita pakai adalah IMS. IMS ya. Apa tuh IMS? Infeksi menular seksual. Jadi penyakitnya diganti infeksi. Oh, jadi sudah mulai diganti ya supaya tadi menghilangkan stigma itu ya. Baik itu stigma dari masyarakat, lingkungan sekitar orang yang terdampak sama orang yang menderita juga. Gitu. Jadi biar mereka mau berobat. Gitu, karena salah satu problemnya orang yang terdampak dengan IMS ini adalah mereka malu, takut untuk berobat. Ya, gitu. Jadi merasa itu sebuah aib kali ya. Betul. Seksual ya kadang-kadang dia menyembunyikan kan. Betul, jadi makanya diganti sama IMS. Nah, terus untuk IMS itu sendiri, ya benar tadi kata Mas Dito. Jadi makin kesini, makin muda umurnya. Gitu, jadi ya banyak lah faktornya ya yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Cuman pengalaman lo apa nih? Nah, kalau pengalaman gue, kebetulan kan gue praktek sama nih kita ya di daerah Serang Banten sana ya. Nah itu
cukup tinggi kasusnya. Ya, cukup tinggi memang. Cukup tinggi memang ya. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat di sosmed gitu ya, masih banyak yang menyangka kalau kasus-kasus IMS atau HIV nih yang menjadi sumber penular utamanya itu adalah LSL. SLSL. Ya, Apa tuh laki-laki seks dengan laki-laki Oke. gitu ya. Padahal nyatanya tahu nggak? Apa tuh? Yang paling tinggi itu adalah ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya? Ya, ibu rumah tangga gitu. Jadi Jadi dia dapat dari suaminya. dari suaminya gitu. Dan kebanyakan memang profesi suaminya yang jarang di rumah gitulah. Jadi kita nggak usah sebutin profesi, Bang Toib ya. Kita nggak usah sebutin profesi ya, pokoknya yang emang jarang pulang gitu. Ya, jadi dan ketahuannya lagi pas hamil. Pas hamil ya. Jadi Gitu. pada saat biasanya mau Screening. melahirkan, screening tindakan tuh biasanya baru kedeteksi tuh ya. Iya gitu. Ya. Tapi yang kasus remaja sama anak yang kayak Mas Dito bilang juga naik nih angkanya. Ya itu yang meresahkan sih. Betul. Sebenarnya meresahkan ya. Jadi kegusaran gue sebagai dokter spesialis bedanak, ya fenomena ini nggak gue dapet selama gue sekolah. Ya ada lah, tapi kok semakin kesini semakin sering gitu. Ya mungkin faktornya banyak tadi ya. Betul. Jadi makanya kita buat serial podcast nih, Gung. Supaya kita bisa kasih edukasi nih, insight kira-kira penyebabnya apa sih yang bisa kita lakukan dan apa yang kita bisa kasih ke masyarakat, ya minimal bisa menekan lah. Kalau belum bisa menurunkan, minimal menekan nih supaya nggak makin banyak lagi. Gitu. Nah, sekarang kan sudah diganti nih menjadi infeksi menular seksual. Betul. Nah, yang gue pengen tahu tuh karena ini ada menular seksual, nah, apakah harus terjadi penularan secara seksual intercourse gitu, atau ya misalnya dia terkena dari pakaian dalam gitu, bisa nggak sih harus seksual intercourse nih? Iya, jadi kalau penyebabnya nih ya, kita ngomong penyebab. Kalau penyebabnya biasanya dari bakteri ya, itu dia harus dengan intercourse, seksual intercourse Jadi ya. harus ada hubungan intim ya. Betul, tapi kalau kayak penyebab virus nih, kayak kutila kelamin, ya kondiloma itu dia dari kontak seksual tuh 98%. 2% itu dari benda-benda. Bisa ya dari Bisa benda-benda. gitu. Jadi banyak tuh pasien-pasien saya dia udah saya tanya nih, nggak ada dok, saya belum pernah kontak seksual gitu. Tapi ternyata dia ada riwayat dari WC umum. Gitu. Dari WC umum memang kan biasanya di publik umum itu biasanya kadang-kadang suka dikasih tuh alas tuh ya. Betul. Ada yang luar-luar. kadang juga udah kasih semprotan antiseptiknya aja. Gitu. Dan tapi ternyata nggak cuma di publik di toilet publik aja. Penelitiannya itu virusnya ada di mana-mana memang. Kayak di gagang pintu kita tuh, tuh ada pasti. That's why makanya ya udah biasain aja cuci tangan kan, biasalah penanganan virus kan. Iya. Terus kalau perempuan ada juga tuh jamur ya, keputihan karena jamur. Itu biasanya bisa dapatnya dari akibat kebiasaan cebok dari belakang ke depan, gitu. Atau misalnya sorry ini gemuk gitu ya, gemuk banget obesitas, tapi suka pakai celana ketat. Terus celananya nggak nyerap keringat kayak celana jeans gitu, atau celana dalamnya nggak 100% katun. Kan ada tuh celana dalam yang ada campuran sama polyester. Kan tuh pasti udah menyerap keringatnya berkurang tuh. Jamurnya tumbuh di situ. Jadi sebagian besar memang dari kontak seksual, cuman sebagian kecil ada juga yang dari kebiasaan-kebiasaan. Ya kemarin kita sempat bahas juga tuh sama dokter Objin bahwa ya memang menurut beliau juga ada beberapa yang karena higien dari daerah kewanitaan itu yang kurang, yang menyebabkan adanya infeksi menular lah. Nah, infeksi menular ini kan tadi banyak lo bilang bisa karena jamur, tadi lo bilang apa kutil kelamin, terus bisa karena keputihan, karena virus juga. Terus ada lagi nggak penyakit-penyakit menular seksual nih yang biasa awam nih, karena banyak tuh istilah-istilahnya tuh ada yang raja singa. Kaget. Tahu kali ya. Apalagi Gung kira-kira yang jadi tergolong infeksi menular seksual ya. Oke. Sebenarnya kalau infeksi menular seksual biasa kita bagi-bagi kalau di kulit ya. Biasa kita bagi-bagi berdasarkan bentuk lesi atau bentuk keluhan di kulitnya gitu. Jadi bisa dari luka lecet. Nah, kalau dari luka lecet tuh kita bisa mikirnya bisa ke arah sifilis.
bisa ke arah herpes, terus ada lagi ulcus molle, macam-macam lah. Cuma yang paling sering kan kalau nggak sifilis, herpes ya. Herpes ya. Gitu. Terus ada lagi dari cairan tubuh, dari area genital atau duh tubuh namanya. Kalau perempuan kan keputihan ya, nah tapi laki-laki juga bisa ada nih. Bisa. Gitu. Jadi bisa ada gonore, bisa ada tadi jamur, ya, parasit juga bisa gitu. Terus tumor. Nah kalau tumor mungkin orang awam mikirnya kalau tumor tuh udah yang gimana-gimana ya. Iya. Tapi kalau tumor itu intinya adalah benjolan. Benjolan ya. Gitu. Benjolan di tubuh ya. Benjolan tubuh yang tubuhnya tidak seharusnya sempurna gitu ya. Jadi salah satunya contohnya adalah kutil. Kutil kelamin. Nah tapi kutil kelaminnya di EMS tuh dia bisa juga disebabkan karena virus HPV yang ganas. Jadi HPV ini adalah human papillomavirus ya benar gitu. Jadi kalau udah ukurannya udah gede kayak kembang kol gitu tuh pasti kita udah curiga tuh. Ya. Ya kan infeksi menular seksual ini kan ya tadi salah satunya kan disebabkan karena seksual ya. Dan kita terkadang ya kita tidak bisa mengendalikan nih mengenai sexual intercourse ini ya walaupun memang harusnya dilakukan oleh hubungan yang sah, tapi kan kadang-kadang ya itu tadi justru persingkatan terjadi karena ya ada penyimpangan lah, kesempatan. Nah gimana Gung? Kalau menurut lo misalnya ya harus terpaksa orang melakukan ini, apakah dengan menggunakan pengaman itu membantu apa enggak? Ya, jadi kalau kita ngomonginnya pengaman itu kan nggak 100% melindungi ya. Gitu. Jadi dan itu pun tergantung dari bahan pengamannya juga ya. Ada yang lateksnya berapa persen, ada yang ketebalannya berapa mili gitu kan. Oh gitu ya, ada ya berarti ya? Ada dong. Tergantung, berarti ada 0,01. Ada harga, ada rupa juga ternyata ya. Jangan, terus karetnya juga kan macam-macam karet ya gitu. Nah, tapi ada juga pengobatan profilaksis nih. Jadi bisa langsung diminum setelah kita melakukan kegiatan seksual itu. Jadi udah ada nih dari WHO, di Indonesia juga udah ada. Sudah disosialisasikan udah juga disosialisasikan juga. Jadi ada kita sebutnya kan PrEP ya. Prophylaxis post exposure. Nah, itu ada yang buat IMS, ada yang buat HIV. Gitu. Ya, itu biasanya buat orang-orang yang beresiko nih ya, guys ya. Jadi bukan berarti kita memberitahu ini. Iya, jangan. Oh aman gitu ya. Oh ada nih gitu. Iya. Jadi bisa ya ada obat minum ya. Karena yang kita tahu dulu kan mungkin vaksin ya. Betul. Nah, vaksin nih ternyata ada obat minum juga ya untuk preventif ya sekarang ya. Nah, untuk mendapatkan itu apakah kita tentu kan harus dengan prescription nih, dengan resep dokter nih. Jadi bisa nggak ke dokter DVE? Bisa. Bisa ya? Bisa banget. Bisa banget ya. Atau udah biasanya di kota-kota besar gitu ya. Itu udah ada center-centernya nih. Center-center IMS, center-center HIV itu biasa disediakan juga di situ. Sudah disediakan ya. Ya jadi ya tadi untuk sekali lagi ya untuk orang-orang yang beresiko nih. Jadi sebelum kalian melakukan hubungan seksual, mengurangi angka infeksi menular seksual, kalian bisa lakukan PrEP tadi. Ya. Jadi selain vaksin, bisa juga dengan minum obat ya. Dan kalian bisa konsultasi ke dokter, salah satunya dokter DVE ini. Iya. Vaksin penting. Vaksin juga penting. Vaksin penting. Nah vaksin ini sarannya apakah berdasarkan usia atau berdasarkan ya kalau lu sudah melakukan hubungan seksual ya lu vaksin. Karena kan sekarang ya balik lagi nih, sekarang angka menikah dini juga sudah mulai banyak ya, apalagi di daerah-daerah ya. Gitu. Berdasarkan usia atau berdasarkan lu sudah hubungan seksual kalau vaksin? Ya jadi kalau vaksin kan prinsipnya pokoknya pencegahan sebelum terpapar ya. Gitu. Jadi makanya kalau kayak vaksin HPV kan udah dimulai dari usia sekolah tuh. Ya kan, udah dari umur 8 tahun, 9 tahun udah bisa tuh. Nah, kalau udah melakukan hubungan seksual, anggapannya tuh udah terpapar nih. Gitu. Jadi makanya kalau dewasa muda atau remaja tuh biasanya pasti harus konsultasi dulu sama dokternya. Gitu, apakah sudah berhubungan seksual, berapa kali. Ya, pokoknya banyak pertanyaannya dulu deh. Baru nanti dipertimbangkan nih, oh ini cocok vaksin apa enggak. Ya. Tapi kalau emang belum pernah vaksin, vaksin aja. Vaksin aja ya untuk proteksi ya. Betul. Nah, lu pernah nggak dapat kasus selama pengalaman lu mengenai infeksi menular seksual nih yang kira-kira ya wah ini unik lah atau sulit kah atau ada dramanya juga? Karena kan ini sosialnya juga benar. Terganggu nih biasanya. Iya benar. Ada pengalaman nggak lu? Iya, jadi ya
praktek di rumah sakit di daerah tuh Iya, pasti banyak ceritanya ya. Iya, ceritanya. Gitu. Itulah mengapa saya nggak mau praktek di rumah sakit Jakarta. Ya pengalaman Gitu, biasa lebih banyak di daerah. Iya, ya. di daerah tuh pengalaman penyakitnya ajaib-ajaib deh gitu ya. Nah, mungkin bukan seru kali ya, tapi lebih ke kayak mata Miris lah gue ya. lebih terbuka gitu. Oh ternyata sampai ada. segininya gitu ya. Jadi yang paling bikin menyayat hati itu ya pasti kasus-kasus yang menimpa anak-anak ya. Anak ya. Gitu. Iya, itu juga yang bikin gue kadang-kadang miris sih. Iya. Gitu. Maksudnya ya anak kecil mereka, ya anak kecil ini kan ibarat ini lembaran putih nih. Dia Iya. pasti tidak tahu nih. Jadi mungkin ada faktor pencetus kah atau ya biasanya yang setelah kita tracking tuh ya biasanya mereka melihat dari media Betul. sosial. Sama ini pengawasan orang tuanya kurang. Iya betul. Gitu. Banyak anak-anak kecil perempuan main dilepas aja gitu sama orang tuanya gitu. Jadi ya nggak tahu kan kalau nggak diawasin kan main sama siapa nggak tahu gitu. Dan kalau di Indonesia pendidikan seks sejak dini itu masih tabu. Iya betul banget. Itu juga bisa jadi salah satu faktor. Faktor ya. Kalau di Amerika kan mereka dari usia SD juga udah diajarin tuh. Betul, gitu. Jadi body parts yang nggak boleh dipegang sama orang asing kan diajarin ya. Ya kemarin kita juga sempat bahas tuh, Bung. Nah. Jadi pendidikan seksual dini ini ya gue pribadi, ya gue punya anak nih, gue pribadi, ya sampai saat ini gue dalam tanda kutip belum tahu nih gue cara memberikan pendidikan seksual ini yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Karena ya kita mungkin adat ketimuran kali ya. Betul. Jadi karena adat ketimuran ini ya untuk membicarakan seks sejak dini itu masih tabu. Betul. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa mereka ini harus tahu dan mungkin harus dapat informasi yang benar juga. Karena kalau mereka dapatkan informasi yang sesat ya jadi ya mungkin itu yang jadi sekarang problem Iya, gitu. jadi jatuhnya mereka akan mencari jawaban sendiri. Dan mencari jawaban sendiri belum tentu mereka dapat sumber yang terpercaya. Iya, yang valid, yang benar gitu ya. Itu jadi problem juga tuh. Kadang-kadang gue juga aduh miris juga gitu. Sekarang anak-anak nih ya kok udah jadi ya itu tadi sudah kadang-kadang mereka kita tanya tuh kok bisa tahu dia dapat informasi seperti ini, kok bisa tahu gitu ya. Nanya temannya sama-sama bingung. Ya, jadi kayak orang buta nutut orang buta gitu ya. Jadi akhirnya mereka eksplor sendiri aja gitu kan. Ya. Hah? Oh kasusnya iya. Kasusnya jadi kasusnya ya sexual abuse lah. Sexual abuse ya. Sexual abuse gitu. Jadi datang keluhannya kutil, di kelamin padahal masih umur 7 tahun gitu. Terus ya kita konsul lah ya antar departemen kan ke obgyn, ke anak, ke forensik. Ya udah kesimpulannya sexual abuse gitu. Ya itu yang ya banyak faktor juga sih memang kadang-kadang faktor sosial tuh kita nggak bisa hindarin juga tuh. Betul. Nah, Kung, kalau menurut gua kadang-kadang juga selain tadi ya karena pendidikan yang kurang nih, yang lack of knowledge-nya kurang, kadang-kadang pasien itu juga kesadarannya kurang karena beberapa infeksi menular seksual ini kan ya kalau bergejala mungkin dia langsung aware tuh, langsung sadar. Betul. Gitu. Ada nggak sih kira-kira ya infeksi menular nih yang tadi asimptomatik atau tanpa gejala dan kapan nih gue harus ke dokter kalau misalnya ada ya gue bilang apa ya warning sign-nya lah gue harus ke dokter SPDV ini. Iya. Gitu. Jadi kalau sebetulnya yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua yang mungkin sudah merasa diri berisiko ya. Begitu udah ada hubungan seksual yang unprotected, harusnya langsung datang aja. Tanpa harus nunggu ada gejala ya. Karena tadi yang Mas Dito bilang, infeksi menular seksual memang banyak yang nggak ada gejalanya gitu ya. Nah kalau udah ada gejala, biasanya udah kemana-mana tuh ya penyakitnya. Tanda awalnya apa sih? Tanda awalnya biasa pasti bisa demam dulu. Kan itu klasik ya. Iya, klasik. Orang kalau infeksi demam, tapi kan orang pasti mikir demam dari mana nih gitu kan, minum-minum paracetamol gitu udah. Tapi sebenarnya mungkin bisa dari situ gitu. Nah jadi kalau misalkan udah mulai ada keluhan di area kelamin gitu ya, apapun itu bentuknya, luka lecet atau keputihan tambah banyak, ya kan, udah mulai ada tumbuh bintil-bintil kayak bentuknya kayak jerawat, dah langsung datang aja. Belum tentu IMS, tapi screening aja paling enggak gitu. Ya,
Ya itu ya berarti tadi ya mungkin ada lesi atau luka ya. Ya, gitu. Luka di daerah kelamin atau ada cairan yang Cairan-cairan. tidak biasanya mungkin Iya. ya. Kadang-kadang kan ada cairan-cairan yang mungkin jadi kadang orang juga nggak tahu nih bro. Gue menstruasi sama enggak itu kadang-kadang orang juga nggak tahu. Gue ada Betul. kasus ternyata dia nggak tahu kalau gue nih perempuan dan gue harus menstruasi. Lah? Gitu loh. Jadi dia ternyata 15 tahun Heeh. dia nggak tahu dia menstruasi, Oh. tapi berdasarkan investigasi dia punya kembaran. Oh, I see. Jadi dia sharing kok lu itu sih beli pembalut, gua enggak gitu. Ternyata pas dicek ya dia nggak punya lubang vagina, Oh, I see. dia nggak punya atresia Oh, oke. vagina lah ya. Ada dulu. ya. Terus dicek lagi ternyata ya genitalia interna atau rahimnya itu juga nggak ada, Nggak gitu. terbentuk. Nggak terbentuk gitu. Jadi ada juga. ya itu ternyata masih ada. Oke. Ternyata faktanya tuh masih ada orang yang ya tadi mungkin pendidikan seks ya gue bilang ya Iya. tadi kan dia mengenali tanda-tanda pubertas itu dia nggak tahu tuh. Nah, betul. Jadi saran lo ya kalau misalnya ada keluhan komplain di area kewanitaan ya bisa langsung segera Cek aja ya. dulu. Nah terus gimana nih kita harus cek lebih lanjut nih. Tadi kan lo bilang gejala awalnya lesi dini, Ya. lesi ada di daerah kelamin ya. Iya. Nah, gimana kalau misalnya wah gue harus datang nih ke dokter penyakit kulit atau ke dokter obgyn nih biasanya keluhannya selain lesi di bagian kulit apa itu? Biasanya ada ini. Pembesaran kelenjar getah bening. Biasa Ya. orang awam sebutnya sengkelan ya. Sengkelan. Benjolan-benjolan di area selangkangan tuh itu juga bisa jadi salah satu gejala. Gitu. Bisa ya. jadi gejala Bisa ya. jadi salah satu gejalanya. Nah kadang-kadang kan ada keputihan berulang tuh. Bisa. Nah keputihan ini kan ada yang normal, ada yang Betul. nggak normal. Betul. Nah kalau yang keputihan nggak normal tuh Kalau keputihan nggak normal biasanya warnanya. warna ya, pertama Bisa dilihat warna ya. putih, bisa hijau. Ya. Ya kan? Bisa ada baunya. Berbau. Baunya tuh bener-bener bau amis gitu ya. Fishy odor gitu. Atau udah ada keluhan subjektif nih kayak gatel, perih tuh udah Cek aja periksa aja. Iya. Biasanya penyebabnya apa ya? Paling sering itu kalau di Bakteri ya biasanya? ini kalau di klinik ya gonore ya Gonore. paling sering ya. Yang itu raja singa ya orang bilang ya. Apa sifilis Kayaknya sama gak sih? Bukan deh kayaknya raja singa tuh kayaknya sifilis. Sifilis ya. Kalau gonore tuh kencing nanah aja. Kencing nanah. Oh iya kencing nanah. Sorry Iya. kencing nanah. Terus bisa jamur juga bisa. Iya. Banyak deh. Jadi daripada nebak-nebak nih. Ya. Daripada baca-baca Om Google kan jadi udah datang aja. Datang ya. Nah kadang-kadang kan orang sadar kalau misalnya ada kelainan fisik. Ada nggak tanda-tanda yang tanpa kelainan fisik lah gitu. Jadi gue harus aware nih. Gue harus cek ke dokter kulit gitu misalnya. Oh gitu. Kalau yang ada kelainan fisik, Non fisik lah. Ya kalau kelainan fisik kan biasa langsung kelihatan ya. Ya. Luka lecet, ada benjolan ya. Kalau atau ada lenting-lenting air tuh. Tapi kalau yang nggak ada gejala, biasanya itu yang kondiloma nih, yang kutil kelamin. Karena virusnya tuh kan dia nyerangnya bagian kulit bagian bawah dulu nih. Iya. Jadi virusnya udah ada tapi benjolannya belum ada nih. Iya kadang-kadang Kutilnya gitu kan. Kadang-kadang kan kita baru sadar pas udah ada Keluhan, bentuknya. udah ada bentuknya. Kalau udah bentuknya biasa udah dari bawah udah kena sampai atas. Nah itu yang kadang suka kecolongan ya. Kecolongan ya. Jadi makanya kalau di klinik kita pasti ada alat pemeriksaannya tuh disemprot-semprot dulu. Nanti kalau dia berubah jadi warna putih, nah itu berarti ada virusnya di situ. Walaupun belum kelihatan kutilnya. Nah, Berarti kita bisa ambil sampel terus kita cek ke laboratorium gitu bisa. disemprot aja. Semprot aja. Ada semprotannya. Gitu. Oke, berarti semprot terus berarti nanti dia berubah warna kalau emang ada virusnya. Gitu. Ya jadi warna putih. Oh, oke. Ya kadang-kadang kan kita ya tadi pasangan tuh dia nggak sadar nih biasanya sadar kalau udah ada gejala tuh. Ya, khususnya buat ya tadi gue kadang-kadang mirisnya tuh ibu rumah tangga itu kan jadi korban tuh. Betul. Dia nggak tahu ya dia berhubungan biasa kadang-kadang karena belum ada gejala dalam tanda kutip dalam bentuk yang tadi bentuk fisiknya. Ya dia nggak tahu akhirnya terkena juga gitu loh. Gimana ada pertanyaan nggak? Ini biasanya anak-anak nih punya pertanyaan-pertanyaan yang viral-viral nih. Habis ya? Ada nih yang lagi viral. Apa nih? Katanya sekarang tuh lagi rame banget. Kurap emang bisa ya jadi penyakit kelamin? Kurap jadi kurap. penyakit kelamin.
Iya. Kurap tuh panu ya? Beda ya? Iya, jamur. Jamur lah ya? Iya. Tapi benar. Bisa ya? Benar. Jadi kok tahu sih beritanya? Iya, Jago juga. Makanya anak-anak nih biasanya justru dapat berita yang gue juga kadang-kadang nggak tahu. Tapi di bidang jamur kulit emang ini lagi naik banget beritanya. Jadi ada spesies jamur nih. Kalau orang awam sebutnya emang kurap atau ringworm ya. Jadi kalau kita nyebutnya jamur dermatofita. Dermatofita, jamur dermatofita nih dia ada spesies baru yang penularannya tuh bisa bukan bisa sih, maksudnya gini. Jadi dari kasus-kasus yang udah ada nih, kok penularannya melalui hubungan seksual semua ya? Karena lokasinya di area genital, di area mulut, gitu. Jadi mirip-mirip sama kayak mpox yang kemarin. Oh, gitu. Kok munculnya di area rute seksual ya gitu. Di mukosa ya kalau kita bilang. Di mukosa, di area kelamin gitu. Nah tapi ternyata penelitiannya memang penularannya itu lebih tinggi memang pada orang-orang yang aktif secara seksual. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa menjadi penyebab, ya bisa. Cuman penularannya sebetulnya nggak cuma harus dari hubungan seksual aja. Gitu. Bisa dari yang lain-lain, bisa dari benda-benda, pinjem-pinjeman gitu kan, handuk gitu. Bisa juga, cuman yang penelitian yang sekarang nih dari hubungan seksual. Gitu. Namanya Trichofiton indotineae. Nama spesiesnya. Susah ya. Nanti ditulis di sini ya, di teksnya ya. Nanti bisa di stitch ya. Keluarinnya gue kalau suruh ngulang bingung gue. Ya tadi lo bilang juga bisa dari benda-benda yang kadang-kadang ya tadi bergantian tuh handuk. Tuh. Dan kadang fenomenanya tuh juga terjadi biasanya anak-anak tuh yang boarding tuh ya. Betul. Boarding yang dan tanda kutip di pesantren, yang tempat wudhunya bareng, nyuci bajunya juga bareng, dengan sumber air yang sama, dengan sumber pokoknya yang komunal gitu. Yang komunal penjara, gitu ya, pengungsian. Nah, Gung, selain itu gue juga dengar kan infeksi menular seksual ini juga bisa complicated nih. Complicated nih bisa jadi penyebab terjadinya kanker kulit ya. Oh iya benar. Bener nggak? Benar. Jadi ya? Yang paling utama itu kalau yang kutil tadi. Kutil ya. Nah, kalau kutil kan tadi penyebabnya human papillomavirus tuh, HPV. Nah kalau human papillomavirus kan kalau berdasarkan tipe dia dapat menyebabkan kanker atau enggak, dibagi dua tuh, ada yang tipe jinak dan tipe ganas. Nah kalau penyebabnya tipe ganas, itu dia bisa bikin kutilnya jadi kanker. Jadi kanker ya. Kalau nggak diobatin ya. Kalau nggak diobatin, kalau nggak ada screening gitu. Nah tipe virusnya tuh sama kayak virusnya kanker serviks tuh. Paling sering 16 sama 18. Apa tuh 16? Tipe HPV-nya. Yang ganas-ganas. Tuh. Jadi tapi itu kasusnya lebih jarang. Tapi bisa. Bisa ya. Dan biasanya kita kalau udah dapat kasus yang kutil gede-gede kembangkol tuh, nah itu pasti udah pasti biopsi, cek HIV, panjang deh ceritanya. Panjang, ya. Biopsi kan kita bisa lihat nanti dia udah nyebar apa enggak gitu. Nah kebetulan kan memang bulan ini tuh bulannya Skin Cancer Awareness Month. Oh iya benar. Betul gak sih? Betul. Tahu kan gue. Tempat bocoran ya Pak? Tempat bocoran. Gue pernah, gue waktu SMA gue pernah homestay. Gue pernah homestay di Australia. Jadi waktu gue homestay itu, gue lupa kayaknya gue mau ke Gold Coast apa kalau nggak salah ya. Jadi gue ke Gold Coast, orang tua asuh gue itu bilang, lu pakai ini ya, apa sun protector tuh, sunscreen ya. Oh kenapa gue tanya, ya supaya lu nggak kena kanker gitu. Loh kok kena kanker? Iya ternyata di Australia. Tahun berapa tuh? Aduh ketahuan. Biar pada tahu umurnya. Tahun sekian ya? Tahun sekian lah ya. Nah apa iya sinar matahari itu bisa jadi penyebab kanker gitu? Karena yang gue bingung juga kok di Australia angka kankernya tinggi. Apakah berbeda matahari di Australia sama matahari di Indonesia gitu kan logikanya kan gue dulu gitu. Tapi ternyata ya dia jelasin di sini tuh tinggi angka kankernya tinggi. Jadi memang kanker ini juga berdasarkan apa ya gue bilangnya berdasarkan lokasi ya tempat kayak misalnya di barat lah gitu. Yang banyak itu karena polanya orang sering makan junk food, biasanya kankernya kanker
saluran cerna lah. Oh dia iya, gitu. iya. Nah kalau di Australia ini ya karena dia bilang waktu itu jelasin ke gue sinar mataharinya nggak bagus. Oh, oke. Jadi bisa menyebabkan kanker kulit tinggi itu. Yes. Betul nggak tuh? Oke, jadi sebetulnya nggak cuma di Australia aja ya sebetulnya. Cuman bagus tuh, udah educated berarti ya. Iya, iya. Jadi kalau skin cancer itu dia kalau kita ngomongin penyebabnya, Penyebabnya apa sih? itu nomor 1 sinar UV. Sinar nomor UV. 1 ya. Tapi penyebab lainnya ada banyak. Bisa gara-gara tercetus oleh obat-obatan. Bisa akibat bahan-bahan kimia nih, ya kan polusi pabrik segala macam. Terus bisa karena ada penyakit bawaan dari kecil, itu bisa juga ya. Nah, Mungkin yang tapi sekarang heboh-heboh juga nih tentang mikroplastik nih. Gue juga bener. baru aware nih mikroplastik nih. Iya, ini kita kalau diperiksa pasti ada. Masih ada Pasti ya. naik ini. Iya, aduh, Ya kan? ada-ada aja ya. Gitu. Nah, tapi itu kalau kita ngomongin penyebab. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin faktor risiko, itu 1 usia tua. Situ ya. Usia tua. Terus profesinya mungkin banyak yang outdoor dari dia usia produktif kerja gitu ya. Terus yang paling unik itu adalah kalau waktu kecilnya, kalau waktu kecil tuh dia punya kebiasaan memang rekreasi yang banyak kena matahari nih. Gitu. Jadi ke pantai, outdoor pokoknya gitu. Kalau Jadi genetik bisa juga. Genetik bisa juga. Jadi penyakitnya biasanya menyerang anak-anak yang ada kelainan genetik nih. Ya, jadi dia kena matahari tuh sensitif banget. Gitu. Jadi makanya dia hidupnya malam hari kebalik nih. Jadi karena dia nggak boleh kena matahari itu ada juga. Atau ada luka-luka yang nggak sembuh-sembuh, kronik berbulan-bulan itu juga bisa. Jadi ada banyak penyebabnya. Jadi tapi karena penyebab nomor 1 sinar matahari, jadi makanya perlindungannya sunscreen atau kalau kita ngomongnya lebih umum nih kita sebutnya sun protection. Sun protection itu jadi termasuk sunscreen yang dioles. Baju celana lengan panjang, topi lebar, payung. Kayak Sherlock Holmes ya. Kalau nggak pakai payung? Enggak ya. Kalau hujan kan pakai payung. Oh benar juga. Kalau menurut lu di Indonesia perlu nggak orang, ya tadi lu bilang harus aware dengan kesehatan kulit ya kan. Kesehatan kulit ini kadang-kadang ya orang cuma taunya estetik aja nih. Betul. Jadi orang nggak aware juga ternyata untuk melindungi kesehatan kulitnya gue harus pakai tadi lu bilang sun protection. Ya. Jadi di Indonesia kan kita negara tropis ya. Ya. Which is pajanan matahari lebih lama gitu kan. Ya, gitu. Betul juga. Nah terus kalau zaman dulu mungkin belum terlalu pada ngerti nih mengenai skin cancer ya. Tapi sekarang edukasinya udah mulai bagus nih, awareness orang-orang juga udah mulai bagus ya. Jadi sebaiknya sun protection dibiasain aja. Kayak kita mandi pakai sabun, kita shampooan. Jadi udah kayak rutinitas aja harapannya gitu. Dan kalau kita ngomongin angka skin cancer, sebetulnya di Indonesia atau negara lain yang tropis-tropis nih, lumayan tinggi juga skin cancer ya. Tapi karena screeningnya nggak terlalu bagus. Balik lagi ya. Kadang-kadang ya tadi gue bilang kadang-kadang ini fenomena gunung es nih. Nah bener gitu. Jadi screeningnya nggak terlalu bagus. Padahal sebenarnya banyak. Ya. Jadi karena screeningnya nggak bagus, jadi yang dilaporkannya juga nggak banyak sebetulnya. Tapi sekarang screening kan udah mulai bagus nih. Ya. Nah ternyata makanya penelitiannya sekarang kalau epidemiologinya mau orang kulit putih kek, mau orang kulit gelap kek, sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja. Faktor resiko sama aja. Ya karena kan orang, ya yang gue tahu juga warna kulit tuh Ngaruh mempengaruhi banget. gitu. Iya ngaruh banget. Orang kulit putih kan nggak ya. mereka putih karena nggak punya melanin nih, nggak punya pigmen. Jadi perlindungan dari matahari berkurang. Gitu. Nanti ngaruh tuh ke SPF-nya. Gitu. Nah, lu menyinggung mengenai SPF nih. Kan yang gue tahu nih ya, SPF itu kan ada banyak tuh. Nah ini minimal nih berapa nih yang disarankan lah? Iya benar. Untuk kondisi Indonesia tentunya. Benar. Ini pertanyaan sering banget ya di klinik di mana-mana pasti. Dok, rekomendasiin dong sunscreen buat saya gitu kan. Nah, kalau gue biasanya kalau ngomonginnya merek, bebas deh yang mana aja. Ya kan bebas. Mau pakai yang spray, mau pakai yang lotion, mau pakai yang gel, yang penting enak dipakai. Makanya lo seneng ngolesnya. Gitu. Syarat dari gue cuma 1, SPF-nya minimal 30. Minimal 30. 30. Kalau kulitnya gelap kayak kita nih, ya kan? Karena kita kan udah pelindungan. Jadi SPF 30 aja udah cukup ya. Tapi kalau kulitnya lebih terang, berarti kan butuh perlindungan lebih banyak. Jadi SPF-nya lebih tinggi lagi tuh. SPF 30, SPF 75 gitu. Terus nanti ada lagi PA.
PA itu apa? PA itu dia protection from UVA. Nah, UVA jadi ya. dia bentuknya plus gitu. Makin panjang plusnya berarti gelombang UVA-nya juga semakin panjang yang bisa disaring. Oh iya, pantasnya gue bilang ada plus-plusnya ini apa nih? Itu Gua taunya protection from plus-plus yang UVA. lain aja. Gitu. Ya, Syaratnya itu aja. Syaratnya itu dua ya. Syarat ketiga dipakai. Iya. Kalau sama ya? Soalnya mataharinya 2. Oh gitu. Di Metropolitan Mall sama di mana lagi? Iya bener juga ya. Iya, Aduh deket-deket lagi ya kadang-kadang ya. Nah kan kadang-kadang orang ketakutannya juga gini, Gung. Ini kan gimana pun juga zat kimia lah ya, Ya. atau bahan kimia lah. Nah kalau misalnya gua pakai setiap hari, ada pengaruhnya nggak gitu? Atau pertanyaan lanjutannya ada nggak sih yang natural nih, yang alami nih, Oh, gitu, iya. yang lebih aman lah gitu? Oke. Jadi kalau sampai sekarang sunscreen pasti bahannya kimia ya. Iya. Gitu, cuman bedanya sunscreen yang zaman sekarang dibanding sama sunscreen yang zaman dulu, Iya. teknologi udah jauh nih. Iya. Gitu. Jadi sekarang sunscreen aman banget dipakai, Aman ya. seterusnya aman ya. Terus aman buat terumbu karang. Kan dulu Ya, ada tuh ya, ceritanya, ya, oh nggak aman nih buat terumbu karang. Sekarang aman buat terumbu karang. Jadi teknologi makin bagus gitu. Sunscreen bikin jerawatan, sekarang udah ada sunscreen yang nggak bikin jerawatan. Jadi Bikin kulit alasan kering gitu ya. banyak kan. Jadi alasan apapun sekarang udah nggak lagi gitu tuh. Udah nggak, ya. Jadi nggak ada alasan nggak pakai sunscreen. Gitu. Ya, ya. Gitu. Ya memang waktu gua sekolah itu gue juga kan di bagian bedah ini kita muter nih Gung ke Ya, bagian bedah rotasi onkologi, ya. rotasi gitu. Memang yang paling sering itu dulu gue lupa ya kalau nggak salah basal karsinoma apa ya. Nah, kalau pengalaman lo nih yang meningkatnya tipe yang mana sih? Oh, Tipe oke. kanker kulit nih yang paling banyak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya di mana-mana sama. Sama-sama. Di mana-mana sama. Jadi kalau kita ngomongin tumor ganas, skin cancer gitu, nomor 1 pasti karsinoma sel basal, KSB. Ya, gitu. Kenapa? Karena KSB ini dia BCC bisa, lah ya, BCC bahasanya. ya, BCC. Ini dia bisa berkembangnya bisa dari sel normal kulit yang bagian bawah, lapisan basal tuh, atau dia juga bisa dari bukan berkembang dari tai lalat sih, cuman bentuk awalnya dia kayak tai lalat. Ya. Gitu. Jadi orang santai-santai aja nih, oh tai lalat biasa, gitu kan. Tapi ternyata dia berkembang jadi luka, jadi ulkus segala macam. Ya. Nah, tapi dia paling bagus nih angka kesembuhannya. Terus dia juga lebih tidak gampang nyebar, metastasis. Nah, kalau yang melanoma, dia lebih jarang, prognosisnya jelek, maksudnya bisa kemana-mana, udah nyebar. Dan yang jeleknya lagi, persis kayak tai lalat, dan gak ada gejala. Gitu, that's why makanya kalau dokter kulit nih, matanya harus jeli nih. Baru kemarin gue ada pasien ke klinik buat treatment estetik, ya kan buat peeling, buat laser. Tapi kok ada tai lalat bentuknya aneh nih, gitu. Bentuknya udah bermacam-macam lah gitu ya. Gue langsung minta biopsi saat itu juga, padahal pasiennya gak ada gejala. Ternyata tahu nggak hasil biopsinya? Cancer. Cancer ya. Gitu. Jadi makanya kalau udah lihat ada tai lalat, mungkin buat teman-teman ya, kalau udah lihat ada tai lalat, bentuknya udah aneh, udah tambah gede dalam waktu singkat, udah Apalagi datang aja. mudah berdarah tuh biasanya. Mudah berdarah, lecet, Lecet ya. koreng-koreng, mending langsung datang aja ke klinik. Gitu. Nah kanker ini kan kadang-kadang suka membingungkan ya Gung. Memang dia kanker kulit, asalnya originnya dari kulit, atau dia metastasis atau penyebaran, Oh, gitu. iya. Penyebaran ke kulit gitu, Oh, iya, gitu oke. kan. Biasanya itu yang rada-rada ya tadi orang tuh nggak aware tuh, Iya. karena justru biasanya kalau misalnya kanker yang sudah menyebar ke kulit tuh biasanya tuh udah kalau kita bilang tuh udah infiltrasi tuh ya, Iya. jadi biasanya udah stadium-stadium Udah end stage. lanjut Iya. tuh. Ya. Nah, gue juga sering banget nih dengar mengenai obat-obatan yang bisa dalam tanda kutip tuh menyebabkan kanker. Oh, gitu. oke. Gue kemarin sempat bahas juga ya mengenai ya kan sekarang nih
apa ya gue bilang ya, dunia estetik ini kan pesat nih Iya. gitu. Jadi kadang-kadang banyak oknum-oknum, ya kita bilangnya oknum ya, Oknum. oknum itu memanfaatkan kan. Benar. Jadi banyak sekali oknum-oknum yang tadi membuat obat-obatan yang dalam tanda kutip tadi ya, etiket biru lah atau krim pemutih lah Yes. gitu. Nah itu gimana, lo ada pendapat apakah memang betul krim pemutih atau obat-obatan yang tadi gue bilang itu bisa menyebabkan kanker juga? Betul. Jadi sebenarnya udah ada Iya. guideline-nya ya, obat-obatan bisa mencetuskan terbentuknya skin cancer. Cuman rutenya adalah obat-obatan ini menyebabkan kulitnya itu dia lebih sensitif terhadap sinar UV. Kita sebutnya namanya obat-obatan photosensitizer. Photosensitizer. Jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Gitu. Jadi penyerapan mataharinya tuh lebih gampang diserap sama tubuh kita. Jadi pencetus Jadi sebenarnya. pencetus lah gitu. Jadi secara nggak langsung gitu ya. Secara langsung. Nah, obat-obatan minum banyak lah obat-obatan minum ya. Nah kalau obat-obatan yang tadi ya yang etiket biru ala-ala, yang krim pemutih abal-abal tuh biasanya dia cara kerjanya kan dia kebanyakan isinya steroid. Ya kan. Nah dari situlah dari pemakaian steroid yang tidak teratur, yang tidak terkontrol gitu ya, yang nggak diawasi oleh dokter, ya kulitnya jadi rusak. Gitu. Ya jadi makanya sama juga ujung-ujungnya jadinya photosensitizer juga. Gitu. Ya, padahal sebenarnya memang kulit ini salah satu sistem pertahanan tubuh ya. Yang pertama itu tubuh ya, kita. kulit itu ya. Jadi kadang-kadang ya tadi tujuan kita orang jadi pengen lebih putih lah. Yes. Jadi dia menggunakan obat yang dalam tanda kutip tidak jelas. Akhirnya justru dapat merusak tuh barrier kulit, jadi mencetuskan terjadinya kanker ya, karena penyerapan dari sinar matahari yang berlebihan juga tuh ya. Gitu. Ya ini mungkin warning sign juga nih buat teman-teman di rumah nih ya. Jadi kalau kalian mau memakai produk, zat atau apapun ya harus lebih konsul dulu aja. Konsul. Jadi jangan kadang-kadang soalnya sekarang tuh mudah sih didapatkan tuh. Iya, mudah didapatkan terus tergiur harga murah. Tergiur harga murah. Ya kan, terus pengaruh dari sorry to say teman-teman non medis ya, yang mengedukasi lah di dunia sosmed ini gitu. Bahkan ada yang meninggal tau gara-gara suntik putih. Oh banyak? Iya banyak. Separah itu tuh kandungan di dalam. Sebenarnya kandungannya nggak masalah, cuman dosisnya dokternya atau si orang bukan dokter ini nyuntikinnya dia berapa, dosisnya berapa miligram. Sebenarnya obatnya nggak ada yang salah, memang dosisnya. Dosisnya. Jadi sekarang permasalahannya ini adalah ya ini fakta ya, maksudnya fakta di media-media digital ini sudah banyak juga nih ya, bahwa banyak juga orang yang mungkin bukan ahlinya ya. Gue juga gue speechless nih. Kok bisa gitu ya, kok bisa ya, ini public figure, dia seorang putri kecantikan ya, kecantikan, dia ya melakukan profesi yang di luar kompetensinya gitu. Gue kadang-kadang tuh nggak habis pikir gitu. Tapi kan balik lagi kan, nggak akan ada supply nih kalau nggak ada demand nih, nggak akan ada supply nih. Jadi ya gue pikir ya memang ya estetik ini kaking pesatnya banyak oknum-oknum atau orang-orang yang memanfaatkan nih di balik ini. Makanya mungkin buat teman-teman di rumah. Ya. Udah pesen gak nih? Ada pesan ya? Penting soalnya. Pesen nih ya. Jadi jangan tergiur sama tindakan estetik murah. Ya, jangan tergiur sama diskonnya gede gitu kan. Wah, emang pasti itu teknik marketing mereka kan, gitu. Tapi kan kenapa harganya bisa nggak murah itu kan pasti kompetensi dokternya, ya kan. Dokter pasti akan mikirin resiko, ya kan, gitu. Jadi pasti patient safety nomor 1 kalau dokter. Kalau yang harga-harga murah tuh jangan ini ya, jangan percaya karena pasti nggak dipikirin safety-nya. Gitu. Ya karena memang di estetik ini gue pernah ngobrolinnya juga Pak. Jadi memang di estetik ini karena saking udah jadi red ocean ya, gue bilangnya, jadi sudah jadi red ocean, jadi persaingan tuh aduh ketat tuh, jadi dia bisa banting harga, promo harga, ya jadi salah satunya kan untuk mengurangi itu, jadi ya kadang-kadang safety itu dikurangin juga tuh. Ya kan? Jadi kita harus bijak juga tuh ya. Betul. Untuk memilih treatment, untuk memilih obat, dan sarannya sih ya harus ke dokter lah ya sekarang ya, gitu. Dokter khususnya dokter SPDV ini, karena banyak ya tadi orang yang dalam tanda kutip
ngaku-ngaku dokter lah. Betul. Gitu. Oke lah, gue balik lagi lah ke skin cancer. Karena kalau ngomongin estetik panjang nih, bisa ya. satu episode sendiri. Sesi nih. 2 nih kayaknya. Boleh ya? Boleh dong. Gung, jadi gimana nih kita nih supaya hal simple lah yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya skin cancer selain pakai apa tadi Sun protector ya, gitu, sun oke. protectionnya apa yang bisa kita cegah nih? Oke, jadi sebetulnya udah ada nih, mungkin sama kayak kanker payudara ya. Jadi ada kalau di kanker payudara kan ada periksa payudara sendiri ya. Ya, Sadari ya kan. Nah kalau di skin cancer ada namanya sakuri. Periksa kulit Sakuri, sendiri. bukan Sakura ya. Sakuri. Kalau Sakura saya lihat Kalau Sakura kulit Faris kura-kura. RM. Ya Nah, Sakuri. jadi periksa kulit sendiri gitu ya. Jadi mungkin bisa browsing aja sebetulnya ya. Jadi udah ada step-stepnya gitu. Jadi Udah harus ada guideline-nya lah ya. udah ada guideline-nya. Jadi dan simple banget. Simple ya. Cuma perlu cermin gitu dan harus buka baju, harus di kamar sendiri. Jadi tinggal dilihat aja di area-area tubuhnya apakah ada tai lalat yang ukuran tambah gede. Kalau di area belakang berarti harus pakai cermin gitu. Jadi tinggal dilihat aja itu. Oh iya, jadi nggak mesti di daerah kulit-kulit yang terbuka aja. Maksudnya terbuka tuh terpapar sinar matahari aja. Jadi yang tertutup juga Yang bisa. tertutup juga bisa gitu. Bisa juga karena kan terutama melanoma nih. Ya, melanoma itu dia berasal dari pigmen. Pigmen itu kan melanosit itu kan nggak cuma ada di kulit. Di organ tubuh lain juga ada melanosit. Nah, kadang munculnya juga bisa di area yang bukan terpapar sinar matahari. Gitu. Jadi makanya periksa sebadan-badan. Badan-badan ya. Sampai kuku-kuku itu juga harus dilihat. Oh iya, kuku itu ya? Ada melanoma kuku juga ada. Oh, jadi nggak, ya kuku itu bisa juga Bisa. Gitu. ya? Kuku gue jadi... Jadi liatin kuku nih gitu. Kuku, jadi kadang-kadang kita worries juga nih. Jadi Iya, self gitu. Terus ya baru tadi sun protection ya. protection ya. Sunscreen, topi, payung, baju lengan panjang. Kalau dari pengalaman lo ada nggak kira-kira gejala yang kadang-kadang orang anggap sepele nih. Padahal ini ya tadi warning sign, wah ini cancer. Oh iya. Nomor 1 tai lalat pasti. Tai lalat ya? Jadi selama ini ngira tai lalat, tapi ternyata setelah kita lihat lagi gitu, kita lihat dengan seksama, wah ini udah ada tanda-tanda nih. Gitu. Ya jadi Lalat ya jadi ya. iya, Gue juga baru tahu tuh. betul. Tai lalat tuh bisa salah satu tanda cancer ya. Yes. Padahal ya pikiran orang mungkin tai lalat kan lucu ya. Padahal sekarang menyeramkan juga ya ternyata ya. Oke lah, apalagi nih? Saf, lo ada pertanyaan nggak? Ada ini nih. Hmm. Katanya diare juga bisa menular lewat seks. Gimana sih Teh? Sebentar, diare menular lewat hubungan seksual. Betul. Gue baru denger nih. Maksudnya ini heteroseksual apa Nah, homoseksual ya? Ini dong. Ada, mungkin ada pengalaman, ada ini nggak? Ada insight nggak nih? Ini kadang-kadang anak-anak nanya ini udah. Tapi memang harus diluruskan kali ya. Ini diare menular lewat seksual, gue baru tahu. Jadi ya sebenarnya bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi tapi sebenarnya kan berarti itu kalau rute seksualnya berarti dari belakang ya. Dari anal sih. Dari anal ya. Jadi kita nyebutnya mulut ketemu bagian belakang gitu kan. Kita nyebutnya berarti anal gitu ya. Oral dan anal. Gitu. Jadi sebenarnya nggak harus LSL aja ya. Tapi kan kaum heteroseksual juga ada yang suka Ya mungkin sensasi rutenya mulut fantasinya lewat ketemu belakang kan ya. itu ada juga gitu. Nah jadi paling sering itu kalau diarenya penyebabnya Shigella ya. Shigella gitu. Cuman kalau di Indonesia kayak Shigella nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak kasusnya. Shigellosis ya? Paling sering kan E. coli, ya kan, Candida gitu. Ya kalau E. coli kan dari ketoprak tuh, kecuali lu habis makan ketoprak. Kepedesan. Bisa. Aduh. Tapi kalau pertanyaan yang bisa apa enggak ya bisa. Bisa gitu. ya. Cuman kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak kali kasusnya. Kalau gue pribadi sih belum pernah ketemu kasus ya. Tapi nggak tahu kalau temen kita penyakit dalam gastro ya. kali Bagian ada kali ya. pencernaan tuh ya biasanya. Ya, Gung, ini kan di bidang apa ya, kadang-kadang di bidang kesehatan ini banyak mitos lah. Mitos yang kadang-kadang ya orang dianggap normal lah, dianggap fakta lah. Nah ini kita sekarang akan bahas nih mengenai mitos yang banyak mitos atau fakta lah. Oke. Karena kita belum tahu nih ya, kita mitos atau fakta. Apa nih pertama? Yang pertama Ini nih. Kalau orang seks
Nah ini mitos fakta yang pertama nih. Iya. Bener nggak kalau misalnya kita melakukan oral seksual, oral seks lah ya, oral seks itu bisa terjadi IMS tadi, infeksi menular seksual nih, melalui oral nih. Soalnya tadi lu bilang kan oral dan anal. nih. Iya. Nah, mungkin melanjutkan statement lo yang tadi. Ya. Jadi jawabannya fakta. Fakta ya? Ya, jadi mulut kita itu kan area tubuh yang nggak ada keratin ya. Iya. Jadi dia langsung area basah gitu ya. Bahasa mukosa Nah ya. itu justru lebih gampang lagi kena kuman-kuman penyebab IMS itu ya. Paling sering mungkin yang paling lucu gonore ya. Gonore dari area faring tuh, area belakang tuh ada juga kasusnya. Jadi gonore itu nggak cuma kencing nanah. Jadi dia juga bisa kena ke area rongga mulut gitu. Atau sifilis juga biasa. Sifilis bisa juga, kutil juga bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi jawabannya fakta. Fakta ya, jadi harus jaga higien tuh sebelum. Betul. Ya maksudnya kalau sexual intercourse ya udah genital aja lah. Ya. Nah, Bung, kan infeksi menular ini banyak terjadi karena multiple partner tadi ya. Nah, bisa nggak infeksi menular seksual ini terjadi pada orang yang hanya punya satu pasangan aja gitu? Oh iya. Bisa nggak itu terjadi? Oke, jadi sebetulnya kalau kitanya merasa memang kita hanya sexual intercourse hanya dengan satu orang aja, Ya, itu sebetulnya jawabannya belum tentu ya. Karena pasangan kita ini kita kan nggak tahu dia pasangnya kita doang atau dia ada yang sama yang lain duluan gitu, ya kan. Jadi makanya sebelum menikah tuh suka ada premarital check. Ya, primer. Ya kan gitu. Nah itu sebaiknya dilakuin gitu ya. Nah terus yang di awal tadi gue bilang infeksi menular seksual bisa juga tadi misalnya virus kutil tuh bisa dapat dari toilet. Nah itu kadang-kadang pasien-pasien gue tuh suami istri kadang tuh datang mereka udah berantem tuh di rumah. Ya karena kan ini ya pasti ya sulit juga nih makanya jadi dokter penyakit spesialis DV ini. Ya kadang-kadang dia datang berdua, gue kena infeksi menular seksual, kadang-kadang waduh suami gue tersakiti. Padahal gitu kan. mungkin tadi ada lu bilang 2% itu bisa. Masih bisa gitu. Jadi kadang kalau untuk infeksi menular seksual tuh kita dokter kulit anamnesisnya harus satu-satu tuh. Nggak bisa anamnesis berdua langsung suami istri nggak bisa. Gitu, jadi satu-satu memang. Dan dua-duanya harus diobatin ya. Dua-dua harus diobatin, Nggak bisa screening misalnya diobatin. yang terkena misalnya istrinya aja gitu. Suaminya walaupun suaminya tanpa gejala itu harus diobatin juga nggak ya? Iya, screening aja dulu. Screening ya. Kalau emang terbukti ya, emang ada penyakitnya, langsung obatin. Wah, oke banget ya. Jadi banyak banget info yang bisa kita dapat nih. Yes. Terus ada lagi nih mitos fakta selanjutnya nih. Kalau sedang terinfeksi penyakit menular seksual berarti belum boleh berhubungan seksual. Wah, itu fakta 100%. Fakta ya, kayaknya ya. Kalau enggak ya nggak kelar-kelar nanti. Betul. Jadi kadang penyakit yang perlu pemantauan lama nih, itu juga tidak boleh berhubungan seksual juga lama nih. Contohnya sifilis nih. Ya kan, sifilis itu kita pemantauannya bisa sampai 2 tahun. Pemantauannya 2 tahun. Pemantauannya sampai 2 tahun. Gitu. Kalau tadi seksual, larangan seksualnya? Larangan seksual sebetulnya kalau bisa tidak berhubungan seksual sama sekali. Ya kan? Selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Agak repot ya. Puasa 2 tahun, 40 agak repot hari ya, aja kita gitu. udah pusing kadang. Ya kan? Iya. Nah tapi kadang, tapi kalau memang nggak tahan banget nih harus berhubungan seksual ya pakai pengaman. Oh benar-benar ya. Berarti ada pakai pengaman tuh. Betul. Pengaman yang baik tuh tadi yang gimana tuh? Yang kira-kira yang tipis, yang tipis apa yang tebel? Pokoknya ya makin tipis pokoknya perlindungannya makin kecil gitu aja. Makin tipis, makin 0,0 sekian tuh makin kecil perlindungannya. Tapi pleasure-nya lebih bagus kalau yang tipis kan gitu. Biar berasa. Dok, nih terakhir nih kira-kira pesen buat ya tadi lah buat masyarakat, buat generasi muda di rumah apa nih? Kira-kira ada pesan nggak dari seorang dokter agung spesialis dermatologi, venerologi, and estetik? Oke, ngomongin situ langsung ya. Langsung. Oke, jadi
buat teman-teman, buat adik-adik ya yang masih ngeraba-raba nih mengenai aktivitas seksual itu apa, ya kan masih mau bingung-bingung pengen tahu nih organ genital atau organ kelamin lawan jenisnya itu seperti apa ya mungkin bisa tanya mulai dari lingkungan keluarga dulu. Oke, jadi jangan coba-coba nyari-nyari informasi sendiri, apalagi nanya sama temennya sama-sama bingung nih. Ya, jadi tanya aja sama orang tua. Ya, kalau nggak dapat jawaban dari orang tua atau memang mungkin udah nggak ada orang tua atau tempat untuk bertanya, bisa langsung ke dokter. Oke, jadi jangan dari sosmed. Oke, nah terus untuk yang sudah aktif secara seksual, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, nomor 1 setia. Setia ya. Bisa kok, pasti bisa setia. Kok lu jadi tersinggung gitu sih? Karena setia kali ya, karena setia. setia. Ya. Jadi nomor 1 setia dulu ya gitu. Yang kedua, kalau memang merasa nih aktivitas seksual beresiko, jangan lupa langsung datang screening ke klinik dokter spesialis kulit dan kelamin. Gitu ya. Jadi supaya bisa langsung diobatin, supaya kumannya itu nggak langsung nyebar-nyebar kemana-mana. Ya benar. Gitu. Ya jadi setia dan kalau udah beresiko screening. Gitu. Oke deh, gua rasa sih cukup ya hari ini ya. Udah kurang lebih 1 jam kali ya. Oke deh, dari obrolan kita hari ini ya bisa gue simpulkan bahwa memang penyakit kelamin ini bukan merupakan suatu aib ya. Dan ini merupakan suatu kesehatan yang kita harus jaga, harus kita obati, dan yang terpenting adalah kalau misalnya ada gejala atau keluhan segera konsultasi, segera periksa supaya pengobatannya jadi lebih mudah. Betul. Dan ya jangan sampai gejalanya jadi makin parah gitu ya. Betul. Oke, thanks Dr. Agung, spesialis DVE. Mungkin kita ketemu lagi nih buat episode yang selanjutnya. Oh iya, kali ini. tinggal nunggu diundang. Jadi buat kalian yang pengen dapat insight menarik mengenai kesehatan, jangan lupa follow media sosial kita di YouTube dan Instagram. Dan jangan lupa nih juga follow nih Instagramnya Dr. Agung. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you.